Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Ramadhani, Farhan Mulian, dan juga Hikmah Hijrayanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai optimasi arsitektur ANN dengan grid search atau random search. Ini merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Artificial Neural Network. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi kecerdasan buatan, khususnya Artificial Neural Network atau ANN, menjadi salah satu metode populer dalam klasifikasi dan prediksi. Namun, performa ANN sangat bergantung pada pemilihan arsitektur dan hyperparameter yang tepat, seperti jumlah neuron pada jumlah hidden layer, fungsi aktivasi, learning rate, dan lainnya. Proses pemilihan hyperparameter yang optimal dikenal dengan istilah hyperparameter tuning. Dua pendekatan umum yang sering digunakan adalah grid search dan random search. Grid search secara sistematis menjelajahi semua kombinasi parameter yang ditentukan, sementara random search memilih kombinasi secara acak dalam ruang parameter yang telah ditentukan. Dengan melakukan eksperimen menggunakan kedua metode ini, kita dapat mengevaluasi pengaruh masing-masing konfigurasi terhadap performa model. Hasil eksperimen akan dianalisis untuk menentukan kombinasi terbaik yang menghasilkan akurasi atau performa optimal. Adapun dataset yang kami gunakan yaitu dataset PIMA Indian Diabetes Database. Data ini berisi 768 sampel pasien dengan 8 fitur input dan 1 label target atau outcome. Fitur-fitur input mencakup informasi medis seperti kadar glukosa darah, tekanan darah, BMI, dan riwayat kehamilan yang berkaitan dengan risiko diabetes tipe 2. Dataset ini secara luas digunakan untuk penelitian klasifikasi diabetes karena merepresentasikan data nyata dari populasi berisiko diabetes. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Farhan Mulian. Oke, baiklah. Selanjutnya akan menjelaskan tentang metodologi. Yang pertama itu ada eksplorasi dan visualisasi data. Terus yang kedua ada pre-processing data, yang dimana sebelum melakukan penelitian model, langkah processing data dilakukan penanganan nilai nol tidak valid, terus standarisasi fitur, dan juga pembagian data. Yang ketiga adalah membuat model ANN. Yang keempat, optimasi hyperparameter. Yang kelima itu ada evaluasi modal. Selanjutnya itu ada arsitektur model ANN. Model Artificial Neural Network atau ANN ini dibangun menggunakan keras sekuensial API dengan arsitektur sebagai berikut. 1, 2 hidden layer dengan fungsi aktivasi ReLU yang efektif menangani masalah non-linearitas dalam data dan mempercepat pelatihan. Yang kedua, output layer menggunakan fungsi aktivasi sigmoid karena ini adalah masalah klasifikasi binar diabetes atau tidak. Yang ketiga, optimizer ADAM dipilih karena kemampuan adaptifnya dalam pengaturan learning rate yang membantu mencapai konvergensi lebih cepat dan stabil. Yang keempat, teknik regulasi dropout diterapkan untuk mengurangi resiko overfitting dengan mengacak menonaktifkan sejumlah neuron selama pelatihan secara acak. Baiklah, selanjutnya kode program akan dijelaskan oleh teman saya Hikmah. Baiklah, untuk kode program ini dalam optimasi arsitektur ANN dengan grid search dan juga random search. Yang pertama, dalam proyek ini kami melakukan upload dataset. Kami mengupload dataset diabetes dari PIMA Indian Diabetes Database. Kemudian kami juga menginstal terlebih dahulu CRAS agar kami dapat mengimport pustakanya nanti. Selanjutnya yaitu dengan import pustaka yang dibutuhkan dalam proyek ini. Terutama kami sangat membutuhkan pustaka TensorFlow dan juga keras. Selanjutnya yaitu kami memuat dataset yang ada dan juga melakukan persiapan data. Pada saat memuat dataset, ini dilakukan untuk melihat apa saja fitur yang ada di dalam dataset dan berapa saja data yang ada di dalam dataset.
Kemudian dilakukan eksplorasi data, di mana eksplorasi data ini akan menampilkan informasi dataset dan juga menampilkan statistik deskriptif dalam dataset, dan juga untuk mengecek nilai apakah dalam dataset tersebut masih ada nilai yang missing atau missing value. Di mana dalam dataset tersebut, dataset yang kami gunakan ini terdapat 768 dataset, di mana terdapat 9 kolom dan dengan tipe data float dan juga integer. Selain itu, ketika mengecek nilai yang hilang itu diketahui bahwa tidak ada nilai yang hilang atau missing value di dalam dataset yang digunakan. Selanjutnya yaitu kami melakukan visualisasi distribusi kelas untuk melihat distribusi kelas yang ada di dalam dataset, di mana ditampilkan sebuah grafik yang menampilkan bahwa dengan outcome 0, di mana 0 ini akan merepresentasikan penderita non-diabetes, di mana penderita non-diabetes ini sejumlah hampir 500 orang, sedangkan untuk 1 yang merepresentasikan penderita diabetes itu hampir 300, di mana penderita non-diabetes itu lebih besar daripada penderita non-diabetes. Kemudian kami juga membuat sebuah visualisasi untuk melihat korelasi antar fitur yang ada di dalam dataset ini. Dari grafik ini, dari matrik ini, dapat dilihat bahwa glukosa merupakan salah satu fitur untuk melihat indeks atau korelasi yang tertinggi untuk melihat keterkaitan antara glukosa dengan gejala prediksi diabetes. Kemudian selanjutnya yaitu lanjut ke tahap preprocessing data, itu kami melakukan pengecekan nilai 0, di mana seharusnya nilai 0 ini tidak seharusnya bernilai 0. Nilai 0 ini akan kami gantikan dengan nilai NaN. Setelah digantikan dengan nilai NaN, maka jumlah nilai 0 yang ada pada kolom yang tidak seharusnya bernilai 0 akan terperbarui. Kemudian kami melakukan split data dan standarisasi fitur. Selain itu kami juga membuat data training dan juga data testing, di mana jumlah data training itu 80% lebih banyak daripada data testing, di mana jumlah data testingnya itu kira-kira hanya 20% dari dataset yang ada. Selain itu kami juga melakukan membuat model ANN untuk selanjutnya dilakukan optimasi menggunakan menggunakan arsitektur grid search dan juga random search. Pada arsitektur grid search ini, optimasi atau base parameter yang didapat adalah ketika batch size-nya mencapai 32, dropout rate-nya 0,2, ePOS-nya 50, learning rate-nya 0,001, neurons 1-nya 32, dan neurons 2-nya 16. Sementara base score pada grid search ini yaitu mencapai 0,7752. Sedangkan pada arsitektur atau model random search itu best performance-nya berada ketika neurons 2-nya 8, neurons 1-nya 64, learning rate-nya 0,005, ePOS-nya 30, dropout rate-nya 0,4, dan batch size-nya 16. Sedangkan best score ketika menggunakan random search itu ada di 0,773. Kemudian kami melakukan training model dengan hiperparameter atau banyak parameter, maka didapatkanlah final akurasi ataupun klasifikasi laporannya itu untuk nilai 0 atau yang merepresentasikan non-diabetes itu presisinya 0,81 dengan recall 0,84 dan F1 skornya 0,83 dan supportnya 99. Sedangkan untuk penderita diabetes yang direpresentasikan dengan angka 1 itu precisionnya 0,69, recallnya 0,65, F1 skornya 0,67 dan supportnya 55. Lebih kecil dibandingkan prediksi untuk non-diabetes. Kemudian selanjutnya kami melakukan evaluasi model, di mana pada evaluasi model ini kami menunjukkannya dengan sebuah grafik loss over ePOS dan juga akurasi over ePOS, di mana pada evaluasi loss over ePOS ini menunjukkan adanya prediksi kesalahan pada model yang kami buat, di mana di sini menunjukkan bahwa antara validation loss-nya dengan training loss itu tidak terlalu jauh perbedaannya, karena mereka masih berdekatan, yang mengartikan bahwa model yang diprediksi atau itu masih cukup baik. Sedangkan pada accuracy over ePOS itu training akurasi dan validation akurasinya itu mencapai nilai yang hampir 0,8, yang berarti bahwa prediksinya juga baik. Kemudian lanjut ke klasifikasi reportnya sama seperti tadi. Kemudian kami membandingkan arsitektur yang digunakan. Pada arsitektur ini kami menggunakan
2 hidden layer, yang pertama 1 hidden layer, 2 hidden layer, dan 3 hidden layer dengan nilai 0,7468. Untuk nilai 2 hidden layer itu 0,7532, sedangkan untuk nilai 3 hidden layer itu 0,7662. Kemudian kami menyimpan model yang terbaik yang telah kami buat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bang Wahyu. Oke, baik, itu tadi penjelasan kode dari Mah dan juga sekaligus demo dari penelitian yang telah kami lakukan. Baiklah, sekarang kesimpulan dari eh, hasil penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, optimasi menggunakan grid search dan random search efektif dalam menemukan konfigurasi terbaik model ANN. Model dengan 64 neuron pada layer pertama dan 8 neuron pada layer kedua, learning rate 0,0005 dan dropout rate 0,4 memberikan keseimbangan optimal antara kompleksitas model dan performa. Meskipun model 3 hidden layer memberikan akurasi sedikit lebih tinggi, model 2 hidden layer sudah cukup baik dan lebih sederhana sehingga mengurangi resiko overfitting dan waktu pelatihan. Jadi itulah hasil penelitian kami mengenai eksperimen terhadap arsitektur ANN. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.